Kemarin Allah tunjukkan ya kesombongannya itu dibayar tunai ketika sedang melakukan perhelatan. Semula dikabarkan 3, akhirnya 5. 5 itu 2 diantaranya adalah anggota polisi dan 3 warga itu meninggal dunia karena tanda petik berebut makanan. Karena saya jadi bertanya, ini si Dedi ini kan sering turut campur urusan provinsi DKI yang katanya anggarannya sekian-sekian. Pokoknya dia nganggaplah dia itu orang yang paling hebat. Nah, di dalam peristiwa ini, kalau itu peristiwanya adalah karena kelalaian yang menyebabkan matinya orang lain dengan ancaman pidana di atas 5 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita atas wafatnya warga yang kemarin mengikuti acara tasyakuran di pernikahan Aula dan juga Putri Karlina. Kita doakan bersama 3 orang yang wafat, mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya, Allah ampunkan segala dosa dan kesalahannya, dan Allah tempatkan di tempat yang paling mulia di sisinya. Dan kepada para keluarga korban, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dan ketabahan. Dan juga kepada korban yang luka-luka, kita doakan bersama mudah-mudahan segera Allah sembuhkan sehat walafiat. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada hari kemarin itu di pernikahan Aula dan juga Putri Karlina itu terjadi musibah, di mana warga berkumpul dalam rangka ikut berbahagia dan juga dalam rangka mendoakan daripada kedua mempelai ini. Tetapi kemudian warga yang begitu antusias membludak dan tidak tertahankan, akhirnya terjadi peristiwa di mana warga yang begitu jumlahnya banyak itu kemudian berdesak-desakan, yang akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, peristiwa ini kemudian ada orang-orang yang menggorengnya, orang-orang yang tidak suka terhadap Kang Deddy Mulyadi, kemudian memoncokkan Kang Deddy Mulyadi. Nah, salah satunya adalah yang bernama Muhammad Taufik. Nah, di dalam kontennya, Muhammad Taufik ini kemudian menyinyiri dan menyerang Kang Deddy Mulyadi. Nah, entahlah ini dari siapa lagi, apakah orang yang memang mengkritik secara murni atau orang-orang yang memang memiliki kepentingan. Kita tidak tahu ya, tidak paham, tetapi yang bisa kita nilai dan kita tentunya merespon adalah apa yang diucapkan oleh orang yang bernama Muhammad Taufik ini. Ya, di dalam sebuah videonya di akunnya Muhammad Taufik and Partner Law Firm, ya, mungkin dia ini adalah seorang pengacara, ya. Dia memberikan analisanya berdasarkan pemahaman dia yang nanti akan kita nilai, akan kita respon seperti apa yang diucapkan oleh Muhammad Taufik ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita saksikan pada video berikut ini. Salam akal waras ya guys, baru saja perhelatan yang diadakan oleh petinggi polisi dan petinggi Jawa Barat, Gubernur Deddy Mulyadi, yang kata pendukungnya konon sangat hebat itu ya guys ya. Hebat. Dari awal openingnya itu dia terlihat bahasanya nyinyir ya. Bahasanya sudah mulai nyinyir tuh ya. Bahasanya bagaimana menganggap Kang Deddy Mulyadi itu dengan nyinyirannya sebagai orang yang hebat. Nadanya sinis ya. Kita lihat. Ya, pokoknya menganggap Jawa Barat itu identik dengan dirinya ya. DPRD Jawa Barat atau saran-saran pakar pendidikan itu nggak penting ya. Dia akan terkenal misalkan siswa nakal dikirim ke barak tentara ya. Semula 3 bulan atau 6 bulan setelah dikritik menjadi
2 minggu ya guys ya, dan di framing hebat. Nah, dia juga kemudian menyinyirin berkaitan dengan bagaimana kinerja dan sepak terjang Kang Deddy Mulyadi, yang dalam pandangan dia itu bahwa Kang Deddy Mulyadi itu sok hebat dengan tidak mendengarkan apa-apa yang disarankan oleh DPRD Jawa Barat, dan juga dengan menyelenggarakan program pendidikan barak ya. Nah, orang ini mengatakan bahwa dengan nada yang nyinyir, ya nadanya nyinyir, artinya dia tidak suka, artinya kontra dengan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, mengatakan bahwa program pendidikan militer itu yang tadinya 3 bulan berubah menjadi 2 atau 3 minggu. Nah, ini terlihat nih ya, dari awal openingnya saja orang ini adalah orang yang hater, benci terhadap Kang Deddy Mulyadi dan program-program yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Ya, silahkan saja, itu kan hak ya Bapak Muhammad Taufik. Kemudian dia juga berseteru dengan DPRD ya, bahwa program-program dia, penganggaran dia tanpa perlu persetujuan DPRD Jawa Barat. Memang orang ini mau menangnya sendiri ya. Wah, dia mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi itu orangnya mau menang sendiri dan berseteru dengan DPRD. Ya, jadi udah sinis sekali ya kalimatnya, nadanya nada sinis, nada-nada yang penuh dengan kebencian dan ketidaksukaan dengan Kang Deddy Mulyadi. Dan tadi kita mendengar kalimatnya adalah orang ini, yakni Kang Deddy Mulyadi adalah orang yang mau menang sendiri. Pak Taufik ya, Masya Allah. Dan kemarin Allah tunjukkan ya, kesombongannya itu dibayar tunai. Wah, ini jadi dianggapnya Kang Deddy itu adalah orang yang sombong, yang kemudian Allah balas dengan tunai, katanya ya. Kang Deddy Mulyadi adalah orang yang sombong sehingga kemudian Allah langsung menghukumnya dengan tunai. Ya. Ketika sedang melakukan perhelatan, semula dikabarkan 3, akhirnya 5. 5 itu 2 diantaranya adalah anggota polisi, dan 3 warga itu meninggal dunia karena tanda petik berebut makanan. Nah, dia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Allah menghukum daripada kesombongan Kang Deddy Mulyadi adalah dengan terjadi musibah ya, musibah di mana di dalam perhelatan, yakni di acara syukuran daripada pernikahan Aula dan Putri itu memang kemarin terjadi musibah yang di luar dugaan ya. Ada 3 orang yang meninggal, yang salah satunya anggota Polri ya, dari Polres Garut, dan juga ada 26 yang terluka-luka. Dan dia mengatakan ada 5, ini hoax lagi nih orang nih ya, mengatakan 5 orang yang meninggal. Ini orang nggak baca berita ya. Yang meninggal itu 3 orang Pak Taufik ya, yang anak kecil, ibu-ibu 61 tahun dan salah satu anggota polisi. Ya, Pak Taufik, Anda kan pengacara, maka menyampaikan berita itu harus akurat, jangan hoax Pak Taufik. 3 orang yang meninggal, 26 yang luka, itu yang benar yang diberitakan oleh media-media nasional. Jangan Anda tambah-tambahkan ya Pak Taufik, Anda ini sudah hoax nih, Anda bisa terjerat pidana nih dengan memberitakan berita yang hoax ya. Karena saya jadi bertanya, ini si Deddy ini kan sering turut campur urusan provinsi DKI yang katanya anggarannya sekian-sekian. Pokoknya dia nganggaplah dia itu orang yang paling hebat. Nah, di dalam peristiwa ini, kalau itu peristiwanya adalah karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain dengan ancaman pidana di atas 5 tahun ya guys ya, maka siapa yang di situ merancang makan gratis, mengumpulkan warga, nah itu terkena pasal 55, ancaman pidananya sama dengan pelaku, karena pasal 55 itu menyebutkan barang siapa menyuruh melakukan ya, turut melakukan ya, atau dia turut serta ya, jadi menyuruh, turut serta atau dia yang melakukan, itu pasal 55 ayat 1 KUHP itu ancaman pidananya sama. Nyinyir lagi tuh ya, dengan nada sinisnya itu, bahwa Kang Deddy Mulyadi itu suka campur urusan wilayah lain ya, dengan mencampuri urusan DKI Jakarta dan lain sebagainya. Dan kemudian dia kembali sinisnya itu mengatakan Deddy Mulyadi itu, Kang Deddy Mulyadi itu merasa so hebat. Jadi bener-bener ya orang ini ya, dari awal aja udah sinis, penuh dengan kebencian,
ya, ucapan-ucapannya hoax, ya, kelihatannya seperti itu tuh. Nah, sekarang lagi dengan mengeluarkan ancaman pidana, ya, bahwa Kang Deddy Mulyadi itu bisa terkena pidana, yakni KUHP pasal 55 yang berkaitan dengan masalah bahwa merencanakan, turut serta dan berkaitan yang lainnya itu diancam pidana di atas 5 tahun. Wah, ini orang udah langsung bisa menetapkan seseorang menjadi tersangka, ya, bahkan bisa jadi terdakwa nih, dengan langsung memvonis orang melakukan tindakan pidana yang melanggar pasal KUHP. Luar biasa nih orang, ya, udah lebih daripada penyidik nih, mentang-mentang pengacara, ya, Masya Allah. Apa Taufik, itu ada mekanismenya, kita serahkan kepada pihak kepolisian. Ya, kalau kita lihat daripada apa yang terjadi di lapangan, Kang Deddy Mulyadi itu tidak ada di tempat pada peristiwa itu terjadi. Beliau sedang melakukan kegiatan-kegiatan lain. Jadi bahkan beliau dalam pernyataannya tidak mengetahui bahwa akan diadakan acara makan gratis itu, karena hal tersebut sesungguhnya yang akan diselenggarakan itu adalah pentas budaya malamnya yang akan diselenggarakan, bukan pada saat itu. Nah, tetapi warga itu antusias hadir di situ pada siang harinya karena mungkin khawatir tidak mendapatkan tempat. Nah, berkumpulnya warga tersebut itu kemudian itu atas inisiatif daripada Aula dan juga Putri Karlina, mereka menyiapkan makanan. Nah, itu dalam penjelasan Aula itu dijelaskan demikian. Sebenarnya kegiatan ini sudah disampaikan ke saya dan saya melarang. Jadi ini ada Rijal waktu itu, saya datang ketemu saya melarang, saya hanya menyetujui 2 kegiatan. Yang pertama adalah kalau kegiatan resepsi kemarin, itu kan karena memang itu direncanakan. Kemudian yang kedua, karena saya punya tradisi berkeliling ketemu warga, dan acara pribadi saya bertemu warga Garut, yaitu malam ini yang saya setujui. Ya, jadi dan sore hari ada undangan internal kepala desa khusus warga kepala desa Garut, kepala desa Kerawang, Purwakarta, Bekasi yang daerah pemilihannya Aula. Dan kemudian yang acara makan bersama warga ini saya termasuk 2 kali melarang. Saya bilang tidak boleh membuat kegiatan yang melibatkan warga karena nanti tidak akan bisa diprediksi jumlah yang hadir. Kemudian 1 orang suka bawa 3 orang. Nah, itu saya tidak menyetujui sebenarnya. Kemudian peristiwa ini pun saya tadi tidak tahu adanya peristiwa kegiatan makan siang bareng warga ini, saya tidak tahu. Makanya begitu terdengar memang ada kegiatan apa makan siang bareng warga, kan acaranya nanti malam dan sore sama kepala desa, ternyata ada kegiatan. Kemudian ya sudahlah, walaupun itu dilarang kemudian tanpa sepengetahuan orang tuanya tetap dilaksanakan, sebagai orang tua harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh anaknya. Dan mantunya. Saya tidak tahu kalau itu. Artinya ada di dalam rundown kegiatan tersebut, rundown. Saya tidak tahu karena rundown saya itu, nih ditanya di rundown saya itu hanya malam hari bertemu dengan warga, yaitu pada kegiatan sekarang pagelaran seni. Biasanya saya datang jam 7 atau jam 8, sehingga ketika ada peristiwa ini tadi saya bingung, ada peristiwa apa? Oh, ada orang, ada yang meninggal, terus kemudian ada jumlah orang banyak. Nah, saya tidak tahu gitu loh. Jadi kemudian, tetapi karena ini sudah terjadi, ya saya harus bertanggung jawab dong. Niat kami sangat tulus untuk membahagiakan warga masyarakat Garut ataupun masyarakat luar Garut yang sengaja datang untuk memberikan ucapan bagi kami berdua, akan tetapi mungkin takdir berkata lain. Kedua, mengikuti prosedur hukum yang hari ini sedang mulai berjalan. Tadi malam sudah dilakukan pemeriksaan oleh Polres Garut dan juga disaksikan langsung oleh Kapolda Jawa Barat mengenai apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dilanjut lagi hari ini masih terus didalami proses-proses yang memang mungkin niatan. Memang ada yang mengatakan makan gratis dan segala macam. Padahal niatan kami bukan untuk makan gratis, bukan untuk memberikan hal yang cuma-cuma,
Cuma niat kami hanya ketika warga sudah mulai berkumpul di pada siang hari menunggu acara kegiatan untuk malam, untuk hiburan yang diadakan oleh orang tua kami, saya berpikir daripada warga cuma hanya menunggu berdiri dan juga makanan masih banyak, ya sudahlah, kita berikan saja ke semua warga yang menunggu. Akan tetapi entah dan bagaimana kecuali itu bisa terjadi, karena dalam konsep saya bersama istri itu dilakukan secara terbuka, tanpa ada penutupan, tanpa ada penyekatan, tanpa ada pengumuman. Poinnya adalah bahwa peristiwa itu tidak ada Kang Deddy Mulyadi di situ, tapi beliau sedang melaksanakan tugas lain, dan itu adalah atas inisiatif menyelenggarakan makan gratis itu atas inisiatif Aula dan Putri Karlina. Tetapi ternyata di luar dugaan, di luar perhitungan, terjadi kumpulan massa yang di luar kapasitas daripada tempat itu, sehingga terjadi dorong-dorongan. Nah, akibat dorong-dorongan ini, maka kemudian terjadilah peristiwa di mana orang-orang yang meninggal itu kehabisan oksigen. Jadi luka-lukanya itu karena kehabisan oksigen, saking banyaknya orang, dan mungkin juga akhirnya terinjak-injak. Wallahu alam, kita nggak tahu ya. Nah, yang Anda ancamkan itu dengan pasal 55 KUHP itu, Anda sudah mendahului penyelidikan atau penyidikan pihak kepolisian. Karena kita lihat bahwa kejadian itu atau acara tersebut itu sudah mengantongi izin dari pihak kepolisian dan sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Artinya izin untuk membuat acara dan kerumunan itu sudah terbit, sudah ada. Bahkan kepolisian itu pun dari Polres ya, bahkan dari kepolisian sekitar Polda Jabar itu pun sudah hadir di situ. Tetapi memang peristiwa itu adalah di luar daripada kemampuan dan perhitungan, sehingga jumlah massa itu tidak tertahankan, dan akhirnya terjadilah dorong-dorongan yang mengakibatkan meninggalnya 3 orang dan juga 26 orang luka-luka. Artinya apa? Anda jangan sok mendahului pihak-pihak penyidik ya, jangan sok mendahului pihak daripada kepolisian, karena perlu juga diverifikasi berbagai macam kemungkinan ya. Jangan kemudian karena kebencian Anda, ketidaksukaan Anda kepada Kang Deddy Mulyadi, lalu main ancam-ancam saja ya. Siapa Anda gitu kan? Baru seorang pengacara aja udah merasa sudah bisa memponis orang gitu ya. Pengacara itu bukan hanya Anda, banyak pengacara-pengacara ya, banyak ahli hukum pidana ya yang bisa menganalisa itu. Jadi lebih bijak Anda itu jangan kemudian main ancam-ancam saja kepada Kang Deddy Mulyadi karena merasa Anda tidak suka ya. Maka Anda harus profesional dong menganalisanya itu berdasarkan aspek-aspek yang lain juga. Jangan kemudian main pasal-pasal saja ya. Anda ini gimana? Analisanya yang tajam lah sebagai pengacara itu. Ya, jangan kemudian main ancam-ancam pidana saja. Coba lihat bagaimana para pakar hukum pidana pun menganalisa kejadian ini tidak serampangan seperti Anda gitu, main ponis-ponis saja ya. Tetapi analisa dari berbagai macam aspek. Pertama, analisa dulu dari sistem perizinan. Ada nggak izin untuk mengadakan kegiatan itu? Kalau ada, bagaimana pengamanannya? Apakah sudah sesuai dengan standar pengamanan dari pihak kepolisian dan aparat yang lainnya? Maka kemudian setelah itu, peristiwa itu apakah karena kelalaian atau memang kondisi dan situasi, artinya sesuatu yang di luar prediksi. Kalau itu terjadi di luar perhitungan, padahal sudah dipersiapkan perizinan dan juga keamanannya, itu artinya kondisional atau terjadi sifatnya disebut musibah. Artinya itu adalah terjadi di luar kemampuan kita manusia, begitu. Jadi kalau dikatakan kelalaian, yang lalai tentu adalah pihak keamanannya yang tidak mampu mencegah, padahal sudah dipersiapkan standar-standarnya. Jadi dilihat dari berbagai macam aspek ya. Jangan kemudian main menuduh orang karena kebencian gitu loh. Tapi dilihat dari pertama perizinannya dulu. Bagaimana izin untuk mengadakan kerumunan itu, apakah memang sudah
disetujui oleh pihak-pihak yang berwenang, dalam hal ini kepolisian misalnya. Kedua, bagaimana pengamanannya, apakah sesuai dengan standar pengamanan. Nah, kalau sudah seperti itu, kemudian terjadi insiden atau tragedi ataupun musibah, maka ini tidak bisa kemudian menyalahkan pihak penyelenggara, namanya juga musibah. Maka sikap kita adalah kita kemudian mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ketika terjadi musibah, itulah namanya takdir, ya. Maka jangan mendahului penyelidikan daripada kepolisian, mentang-mentang Anda adalah pengacara, ya. Nah, Anda siapa di sini, ya? Kalau Anda pakar hukum pidana, analisanya yang bagus dong. Jangan kemudian main pasal-pasal saja. Apalagi kemudian menuduhkan kepada orang yang berdasarkan kebencian yang Anda miliki, ya. Nah, mudah-mudahan nih orang yang seperti ini kemudian bisa lebih bijak lagi mensikapinya. Jangan kebencian itu kemudian membuat seseorang tidak profesional. Kalau Anda memang seorang profesional, maka analisanya harus sesuai dengan apa yang seharusnya. Jangan sok-sok pinter juga, ya, main tuduh-tuduh orang lagi, apalagi dengan hoax-hoax dan mengatakan bahwa ada 5 korban. Maka itu adalah sesuatu yang tidak benar. Apa yang Anda informasikan itu adalah berita bohong. Artinya Anda sudah melakukan suatu berita hoax dan Anda terkena pidana, ya, kalau melakukan hal itu. Akuratlah Anda untuk menyampaikan informasi, profesionallah Anda untuk mengulas. Jangan mengedepankan subjektivitas demi karena kebencian Anda, tapi ulaslah secara profesional. Itu akan lebih bagus untuk Anda, ya. Bapak Muhammad Taufik, luar biasa nama Anda. Muhammad Taufik itu nama yang bagus, ya. Mudah-mudahan Anda mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pelaku yang menyelenggarakan itu misalnya dihukum 4 atau 5 tahun, maka orang yang punya hajat, ya, itu juga dihukum yang sama, karena tidak mungkin sebuah perhelatan yang membutuhkan uang besar, begitu banyak orang, itu tidak diketahui tuan rumah. Nah, tapi kalau lihat pernyataannya kemarin, Deddy Mulyadi kan sudah mengelak, dia tidak tahu menahu tentang itu, ya guys. Nah, kemudian dia menganalisa pernyataan Kang Deddy Mulyadi bahwa memang Kang Deddy Mulyadi tidak tahu menahu tentang acara yang kemarin itu. Karena yang beliau ketahui rencananya adalah acara itu dilakukan bukan pada siang hari dengan format seperti itu, tetapi memang acara yang akan dilakukan adalah nanti pesta rakyat pada malam harinya. Tetapi inisiatif daripada Aula dan juga Putri, kasihan gitu masyarakat, ya, menunggu, maka kemudian mereka berniat membagi-bagikan makanan gratis. Itu sebenarnya polanya begitu, niat yang baik, tapi memang di luar daripada perhitungan. Itu Bapak Taufik, jangan kemudian Anda kait-kaitkan dengan yang lain, ya, apalagi dengan analogi. Ya, analoginya seperti ini nih, kita lihat. Sekarang saya kembalikan, kalau ada seorang guru, ya, yang siswanya bermasalah atau dia mengambil keputusan yang salah, gurunya dicopotnya, mestinya kita juga berpikir, ya, pasal 55 ayat 1 tentang apa, melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, itu pidananya sama, juga diberlakukan bagi siapapun tuan rumah atau orang yang ada di situ, termasuk Deddy, dengan pasal itu. Kalau tidak, ini saya sebut sebagai disparitas. Apa guys disparitas? Dianalogikan dengan masalah guru dan murid. Guru yang lalai kemudian gurunya dicopot gitu karena kelalaian daripada guru itu, maka diterapkan pasal 55 ayat 1 katanya begitu. Wah, analisanya jauh sekali ini Bapak Muhammad Taufik ini, ya, menganalogikannya, ya, berbeda tuh Bapak Muhammad Taufik. Ini masih dalam proses penyelidikan, jadi jangan kemudian Anda main-main ponis saja, ya, main tuduhkan pasal gitu, pasal 55 ayat 1 kemudian langsung disematkan ke Kang Deddy Mulyadi. Waduh, lebih baik Anda itu lebih bijak lah, ya, sebagai seorang pengacara. Maka menganalisanya harus secara ilmiah, jangan kemudian karena kebencian Anda langsung menganalisa, apalagi dengan analogi-analogi yang kacau gitu, ya, dengan menyamakan apa yang Anda sampaikan tadi sebagai analogi dengan peristiwa yang terjadi pada Kang Deddy Mulyadi, ya. Disparitas apa guys? Disparitas perbedaan perlakuan. Jadi si Deddy ini sekarang sudah dibiarkan sama Allah. Ini katanya kalau sampai tidak diterapkan pasal 55 itu terjadi disparitas, perlakuan yang berbeda katanya. Bahkan tadi ada kalimat bahwa si Deddy Mulyadi ini
sudah dihukum sama Allah gitu, luar biasa. Jadi si Dedi ini sekarang sudah dibayar konten sama Allah. Dia suka membeda-bedakan perlakuan. Sekolah-sekolah Islam diganti namanya, tapi dia namanya dengan Sunda, tapi dia tidak berani mengganti sekolah-sekolah non-Muslim dengan Sunda. Nama sekolah Sunda, sekolah mana Pak? Nggak ada sekolah yang diganti namanya dari Islam ke Sunda. Ada juga rumah sakit Pak, Rumah Sakit Al-Ihsan itu dirubah namanya menjadi RSUD Welas Asih. Makanya cari informasinya yang akurat Bapak. Jangan informasinya belum jelas dan Anda tidak tahu, sok tahu. Bikin malu itu Pak Muhammad Taufik. Pengacara kok tidak bisa mengambil data yang akurat. Datanya kok malah data-data hoax, data-data palsu, keterangan-keterangan yang justru menunjukkan Anda itu tidak paham tentang permasalahan ya. Sekolah mana yang dirubah dari nama Islam menjadi nama Sunda? Apalagi tadi mengatakan sekolah-sekolah non-Muslim harusnya dirubah menjadi Sunda. Anda sudah lagi memprovokasi ini namanya ya, memfitnah. Ya, tidak ada juga rumah sakit, yaitu pun Rumah Sakit Al-Ihsan dengan berdasarkan kewenangan daripada pihak pemerintah daerah Provinsi Jabar itu memang diperbolehkan ya Bapak Muhammad Taufik. Sekali lagi Anda sebagai pengacara ini harus akurat menyampaikan informasi dan berita, jangan jadi fitnahan. Ya, Anda akan terkena pasal kalau seperti itu. Pengacara itu nggak boleh seperti itu, pengacara yang profesional itu. Mungkin Anda pengacara masih amatiran kali, sehingga data-data dan faktanya itu salah semua ya, dari mulai data orang yang meninggal dari 3 menjadi 5, kemudian juga data berkaitan dengan nama yang dirubah itu adalah bukan sekolah tetapi itu adalah rumah sakit. Ini Anda menunjukkan ketidakprofesionalan Anda sebagai seorang pengacara ya. Ya, sekarang semua kesombongan, semua yang menganggap dirinya hebat dibayar tunai. Nih katanya kesombongan dibayar tunai. Yang sombong itu siapa? Anda yang sombong. Kang Deddy Mulyadi itu hanya menjalankan program-program yang pro rakyat. Yang rakyat Jawa Barat itu sangat-sangat bangga, sangat-sangat bahagia, sangat-sangat mendukung program Kang Deddy Mulyadi. Anda ini warga mana? Warga bukan warga Jawa Barat kok sok-sok tahu tentang Jawa Barat. Yang harus dinilai itu bagaimana kepuasan warga Jawa Barat. Itu 94,7 hasil survei ya, lembaga terpercaya, lembaga survei menyatakan itu 94,7% warga Jawa Barat puas dengan kinerja Kang Deddy Mulyadi. Anda bukan warga Jawa Barat kok sok-sok tahu tentang bagaimana Jawa Barat ya. Itu luar biasa. Kesombongan itu ya mungkin di mata Anda. Di mata Anda karena Anda membenci, karena Anda tidak suka, maka menyatakan sebagai bentuk kesombongan. Kang Deddy Mulyadi sudah menjalankan program-program beliau dan menghadapi berbagai macam hal yang secara hukum ketatanegaraan itu beliau lakukan. Misalnya dipanggil oleh DPRD, beliau datangi DPRD dan jelaskan tentang permasalahannya. Kesombongannya di mana letak kesombongannya? Beliau hanya mencintai rakyat Jawa Barat dan ingin mewujudkan Jawa Barat yang istimewa. Anda siapa? Bukan warga Jawa Barat kok sok-sok tahu Jawa Barat. Jadi pasal 55 turut serta di dalam sebuah peristiwa pidana itu ancaman hukumannya sama dengan pelaku. Karena di situ disebutkan barang siapa menyuruh lakukan, turut serta melakukan atau melakukan, itu ancaman pidananya sama. Kembali dia di akhir statementnya itu menyampaikan tentang ancaman hukuman ya, pasal 55 ayat 1 itu dengan menyatakan ya pelaku dan juga yang mengetahui dan lain sebagainya itu diancam pidana 5 tahun ke atas, di atas 5 tahun. Ini orang memberikan analisanya, analisa yang nggak akurat, nggak tepat gitu loh. Sok tahu dan juga sok pintar dan luar biasa, menghina ya, menghina dan luar biasa Bapak Muhammad Taufik ini ya. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya, Bapak Muhammad Taufik ini mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Buat kalian pendukung Kang Deddy, saya menyarankan itu orang-orang yang ngantri makanan itu dikirim ke barak militer dulu. Besok kalau mau mengadakan makan gratis, kirim ke barak militer berapa itu, 3 bulan atau berapa lah. Kalau sudah pandai antri makanan, boleh nanti ada perhelatan. Salam akal waras,
tetaplah kritis, dan kritis itu tidak dilarang undang-undang. Karena putusan MK nomor 105/2024 mengatakan bahwa mengkritik pejabat atau lembaga negara tidak bisa dipidana. Salam kenal waras merdeka. Orang ini kembali coba mengatakan bahwa kalau mau ngadain perhelatan itu ya dikirim dulu ke barak. Ini sebuah kalimat yang nyinyir ya. Kalimat yang nyinyir yang lahir dari ketidaksukaan atau bahkan kebencian, ya, luar biasa. Dan juga tadi mengatakan bahwa kritik itu terhadap pejabat ya itu tidak dilarang, artinya tidak dipidanakan. Ya betul, tetapi kritiknya tentu kritik yang membangun ya Pak Muhammad Taufik, bukan kritik yang bernada sinis, kebencian, ketidaksukaan, subjektivitas ya, tapi kritikan itu harus akurat, berdasarkan data dan fakta, kemudian memberikan masukan-masukan positif, bukan kebencian yang dikedepankan ya. Ya mudah-mudahan Anda ini mendapatkan taufik dan hidayah seperti nama Anda ya, Muhammad Taufik. Mudah-mudahan Anda adalah orang yang segera mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.